Mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus untuk datang kepada Engkau, karena Engkau satu-satunya Allah yang layak dipuji, satu-satunya Allah yang layak diagungkan. Terimalah Tuhan setiap pujian kami, setiap doa kami. Kami rindu Tuhan, lawatan-Mu bekerja di tempat ini. Haleluya Yesus. Yesus
Daripada kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Kami sadar betul ini semua hanya karena kehendak-Mu, perkenananmu, dan rancangan yang begitu sempurna atas hidup kami. Terima kasih Bapak buat setiap anugerah demi anugerah yang boleh kami nikmati di dalam Engkau. Dan saat pagi hari ini Bapak, kami rindu datang ke hadirat-Mu. Kami rindu untuk duduk diam mendengarkan setiap kebenaran-Mu. Penuhi kami Tuhan, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami mendapatkan kekuatan yang baru untuk kami boleh kembali lagi melakukan tugas dan tanggung jawab kami, berkarya untuk berman kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami yang tidak percaya sudah hadir di tempat ini, dan Kau siap memberkati kami. Siapkan kami Tuhan untuk menerima setiap berkat-berkat yang akan Kau curahkan pada hari ini. Terima kasih ya Bapak, ini ibadah kami, ini hidup kami, dan serahkan semuanya dalam tangan pengasihan. Karena di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Sekali lagi saya sapa Shalom. Derek Gusti niku rugi napa mboten nggih Bu? Mboten. Derek Gusti atine tentrem. Amin. Amin. Derek Gusti saya seneng. Amin. Amin. Monggo kita nembang pujian iki ya.
Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Bisa angkat tangannya, shalom. Tuhan, pagi yang sangat cerah dan indah buat kita semuanya untuk boleh berhimpun bersama-sama di rumah Tuhan. Dan pagi ini saya akan membagikan, yaitu bicara mengenai tentang kuat dalam kekuatan Allah. Dan kita masih hangat-hangatnya memasuki tahun 2021. Dan saya lagi ucapkan selamat tahun baru di tahun 2021. Pada awal tahun ini tentunya setiap pribadi sudah merencanakan ya sepanjang tahun ini apa yang akan kita hadapi bersama-sama, apa yang kita rencanakan, apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita perbuat. Tetapi sebelumnya kita juga harus melihat ke belakang bahwa tahun 2020 ketika kita bisa selesai dan menyelesaikan tahun 2020, kita bisa melewati, tentunya kita harus menyadari bahwa semuanya itu adalah anugerah dan berkat Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita bisa melewati di tahun 2020, tahun yang penuh dengan suka dan duka, tahun yang penuh dengan tawa dan tangis, tahun yang penuh dengan pergumulan dalam kehidupan kita, tahun yang penuh dengan tantangan. Tetapi tahun 2021 ini tentunya kita pun terus akan bersandar kepada Tuhan. Bukan karena kekuatan kita bisa melalui tahun sebelumnya, tetapi kita akan lebih lagi, lebih dekat lagi dengan Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus mengingatkan kepada kita, yaitu tentang satu pesan yang menarik, yaitu di sana dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan.
di dalam kekuatan kuasanya. Saya baca sekali lagi Efesus pasal yang ke-6 ayat 10. Di sana dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini memang menjadi satu pernyataan, sebuah akhir pernyataan. Karena di sana dikatakan akhirnya, menjadi satu kesimpulan. Pada awal-awal apa yang dihadapi adalah banyak sekali ajaran-ajaran sesat. Banyak sekali berbicara mengenai pandangan-pandangan manusia pada waktu itu. Banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh jemaat yang ada di Efesus. Banyak sekali pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh jemaat yang ada di Efesus. Banyak sekali beban-beban dan tantangan pada saat itu. Dan akhirnya menjadi satu kesimpulan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yaitu kamu kuat di dalam Tuhan karena di dalam kekuatan kuasanya. Di sana menyatakan bahwa akhirnya ini adalah satu kesimpulan bagaimana dia bisa melalui bersama-sama, bukan karena kekuatannya, tetapi karena kekuatan kuasa Allah. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi satu perhatian buat kita semuanya. Pada tahun 2021 ini adalah tahun bagaimana kita akan memasuki bersama-sama dalam suka ataupun duka, dalam tawa ataupun tangis, dalam penuh dengan tantangan yang kita hadapi bersama-sama. Tetapi kita diingatkan bahwa kita menyadari bahwa kekuatan kita itu sangat terbatas. Maka kita butuh kekuatan kuasanya Allah, sehingga kita akan bisa melalui setiap tantangan. Bahkan di era masa pandemi ini belum selesai, sampai kapan kita juga tidak ada yang tahu. Tapi yang kita butuhkan adalah bahwa kita harus kuat. Kuat di sini adalah kita harus bertahan, kita harus bisa, kita harus mampu menghadapi setiap kesulitan-kesulitan yang ada di depan kita. Tuhan tidak pernah menyatakan kalau sudah menjadi pengikut Kristus, kalau sudah percaya Tuhan akan bebas dari masalah. Tidak pernah. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, kita harus kuat di dalam kekuatan kuasanya. Maka itu Bapak Ibu Saudara, bahwa tahun 2020 itu adalah tahun penuh dengan perubahan tatanan kehidupan, Bapak Ibu. Kita bisa melalui bersama-sama, kita ada adaptasi, banyak hal yang perlu kita gumulkan di tahun 2020. Tatanan kehidupan yang begitu rumit, apa yang sebenarnya yang di luar dugaan kita tidak percaya apa yang akan terjadi di saat-saat ini. Tetapi kita harus tahu bahwa tahun-tahun ke depan adalah tahun-tahun bahwa kita bisa melalui dengan kekuatan ilahi. Kalau kita dengan menyatakan kekuatan, oh aku ternyata bisa, aku mampu. Ketika kita mengatakan kekuatan kita, saya katakan bahwa kekuatan manusia itu sangat-sangat terbatas. Sepintar-pintarnya manusia, sekaya-kayanya manusia, sehebat-hebatnya manusia, ketika dia punya jabatan apapun, ketika dia mengandalkan kekuatannya, saya katakan kekuatan manusia itu sangat terbatas. Yang harus kita lakukan adalah di tahun 2021 ini adalah kita minta kekuatan dari Allah supaya kita dimampukan untuk menghadapi setiap proses yang Tuhan izinkan bersama-sama. Maka itu Bapak Ibu Saudara, apa sih sebenarnya berbicara mengenai kuat? Kalau saya merenung-renungkan, kita bisa kuat di tahun 2020 dan kita akan masuk di tahun yang baru. Kita masih 10 hari kita sudah lewati bersama-sama. Ternyata kuat itu adalah kita harus mengenali diri sendiri dulu. Daud pernah menyatakan di dalam doa syukurnya, di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-18 bisa dikatakan, siapakah aku ini Tuhan? Ketika dia melalui pergumulan-pergumulan yang begitu hebatnya Daud itu, tetapi ketika dia bisa melewati semuanya, dia mengatakan, dia mengenali diri sendirinya. Siapakah aku ini Tuhan? Oh ternyata Daud adalah umat pilihan Tuhan. Demikian juga kita harus mengenali diri kita sendiri. Kalau kita diproses oleh Tuhan sedemikian rupa, ada tantangan-tantangan yang kita hadapi di masa-masa pandemi ini, kita harus mengenali diri kita sendiri. Siapakah kita ini? Bukankah kita juga umat pilihan Tuhan? Bukankah kita ini juga adalah anak Allah? Bukankah kita ini adalah biji mata Allah yang spesial di hadapan Allah? Artinya bahwa kita ini adalah diperhitungkan oleh Allah.
Maka itu untuk apa aku hidup? Kita harus renungkan bersama-sama. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, kalau diberi kesempatan hidup dan kita bisa melayani dan bisa bekerja, hidup itu berarti memberi buah. Buah apa yang sudah kita lakukan? Banyak hal yang akan kita kerjakan di tahun yang akan datang, di tahun ini, tahun yang akan datang. Banyak hal yang akan kita kerjakan. Bagi kita adalah hidup itu adalah memberi buah, memberi dampak kepada keluarga kita, memberi dampak kepada masyarakat, memberi dampak di tempat pekerjaan kita, memberi dampak yang lebih lagi pada masa-masa krisis saat ini. Apa yang bisa kita perbuat, kita akan lakukan. Dan dikatakan bahwa berbicara mengenai kuat berarti itu ada masalah dan ada solusinya. Setiap persoalan, setiap beban apapun, ketika kita hidup di dalam Tuhan dan kita tetap di dalam Tuhan, saya yakin percaya bahwa kita pun akan terus kuat untuk menghadapi setiap tantangan. Maka ini Bapak Ibu Saudara, kan kita renungkan bersama-sama mengapa sampai detik ini kita bisa mampu, bisa kuat. Mengapa sampai detik ini kita bisa melalui dan kita bisa bertahan. Mengapa sampai detik ini kita bisa tetap kokoh dalam iman kepercayaan kita walaupun tantangan begitu rumit. Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang saya bagikan pada pagi ini. Yang pertama adalah mengapa kita bisa kuat? Karena ada di masa sukar. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 ya sampai ke 5, tapi saya akan fokus di ayat ke-1. Di sana dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya baca sekali lagi. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tadi satu kesimpulan. Akhirnya ya, kita harus kuat dalam kekuatan Allah. Di sini juga dikatakan pada hari-hari terakhir itu akan datang pada masa-masa yang sukar. Berbicara mengenai tentang apa yang kita masih injak, apa yang kita masih hidup di dunia ini. Bumi ini bukan berarti lama-lama akan menjadi lebih baik, Bapak Ibu. Akan penuh dengan persoalan. Itu sudah dinubuatkan. Apa yang ada yang Tuhan ciptakan, bumi akan berlalu. Artinya adalah semua yang berbicara tentang keadaan dunia ini adalah kehidupan yang sementara sifatnya. Yang harus kita renungkan bersama-sama adalah kita harus siap untuk menghadapi pada masa-masa yang sulit. Kita harus siap untuk menghadapi pada masa-masa yang sukar. Justru disitulah kita akan dimampukan oleh Tuhan. Dan disitulah kita pun akan menjadi bisa. Dan disitulah kita akan menjadi kuat. Karena kita apa? Ada masalah. Jadi kita harus bersyukur dengan keadaan kondisi saat ini. Ketika ada kesulitan, ketika ada beban, ada masalah, di masa-masa pandemi, disitulah kita akan dikuatkan oleh kekuatan Allah. Jadi jangan kita lari dari masalah, jangan kita lepas dari masalah, jangan kita memedepkan mata atau kita seolah-olah tidak ada masalah. Justru kita akan hadapi bersama-sama dengan kekuatan ilahi. Dengan di saat ada masalah, disitulah kita akan dikuatkan, akan dimampukan oleh Tuhan. Jadi kita harus bersyukur kalau ada masalah itu datang. Kita harus bersyukur kepada Tuhan ketika kesulitan itu datang dalam kehidupan kita. Jangan kita lari dari hadapan masalah. Karena ketika kita lari dari masalah, kita tidak akan pernah menyelesaikan satu masalah. Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan izinkan masalah itu datang. Tuhan izinkan masalah itu hadir dalam kehidupan kita. Tuhan tahu. Tuhan kenal kita. Tuhan tahu apa yang menjadikan kekuatan kita. Jadi kekuatan kita itu Tuhan tahu dan mampu untuk memperhitungkan segala sesuatunya. Jadi jangan sampai kita lari daripada menghadapi persoalan. Justru kita akan hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Karena disitulah letaknya kita akan dimampukan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus bersyukur ketika masa sukar itu datang. Kita harus bersyukur ketika kesulitan itu ada. Kita harus bersyukur ketika beban itu Tuhan izinkan dalam kehidupan. Justru disitulah kita akan menjadi kuat karena kekuatan Allah. Dengan ada masalah, kita akan bisa menyelesaikan. Dengan ada beban, kita bisa mengangkatnya. Dengan ada persoalan-persoalan 1, 2, 3, atau 10 atau bahkan lebih, disitulah kita akan dimampukan. Setiap ada masalah, pasti ada solusinya. Asalkan kita hidup tetap di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi masalah, jadikanlah itu sesuatu yang sukacita di hadapan Tuhan.
Kalau saat ini kita sedang mengalami kesukaran, kesulitan, apapun yang sedang kita hadapi, setiap pribadi lepas pribadi, jadikanlah itu menjadi sukacita di hadapan Tuhan. Karena di sanalah letak kita. Pada saat ada beban itu kita akan kuat karena dalam kekuatan Allah. Kita akan datang kepada Tuhan, bukan dengan kekuatan manusia. Kekuatan manusia itu sangat terbatas. Yang kedua, yaitu adalah bahwa kita bisa kuat ketika ada persoalan, ada masalah. Kita harus yakin bahwa Tuhan tetap hadir dalam kehidupan kita. Yang kita lakukan apa? Mengapa kita bisa tetap kuat? Karena kita tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan sampai detik ini kita tetap percaya dan tidak pernah meninggalkan peribadahan kepada Tuhan. Karena apa? Kita tetap percaya kepada Tuhan. Percaya itu sederhana. Ketika Bapak Ibu tadi datang, Bapak Ibu duduk, ya, Bapak Ibu yakin bahwa kursi itu kuat. Demikian juga ketika kita menghadapi persoalan ataupun beban, kita yakin kita bisa melalui bersama-sama dengan Tuhan. Maka apa yang disampaikan dalam Mazmur 40 ayat yang ke-5a secara khusus, di sana dikatakan, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Bahkan saya sambung dalam Mazmur 84 ayat 8, di sana dikatakan, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Apa yang disampaikan oleh pemazmur ini satu ungkapan, ya. Mazmur itu kan hidup, ujian, penuh dengan sukacita. Walaupun dalam pergumulan, dia tetap mampu bisa memuji Tuhan. Walaupun dalam kesukaran, dia tetap bisa menyanyikan, ya, seruan hatinya di hadapan Tuhan. Walaupun ada satu beban yang sedang dihadapi oleh pemazmur pada waktu itu, dia bisa mengungkapkan isi hatinya. Ada satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Maka di sana katakan, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Ini satu ungkapan bahwa kita pun harus tetap percaya kepada Tuhan dalam setiap kondisi situasi apapun. Dan kita pun akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan dalam bulan Januari sampai penutup tahun 2021 ini pun kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dan kita akan berjalan makin lama makin kuat. Karena apa? Karena dalam kekuatan Allah. Kalau kita secara fisik kita menyadari, secara usia kita menyadari, tetapi iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, kita harus semakin lama semakin kuat. Artinya kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bisa kita kerjakan, tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan selain kita hanya tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan kita harus optimis bahwa tahun 2021 ini kita pun tetap bisa melalui bersama-sama dengan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan ilahi yang akan menyertai Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun kesukaran yang sedang kita hadapi saat ini, yakinlah, tetaplah percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu membimbing Bapak Ibu Saudara semuanya. Yakinlah dan tetaplah percaya kepada Tuhan, sesukar apapun masalah yang sedang kita hadapi, serumit apapun, seberat beban apapun, Tuhan pasti menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kita. Dan semakin lama kita akan semakin dekat dengan Sion. Artinya satu kekuatan ilahi. Ketika kita dekat Tuhan, akan ada power yang akan Tuhan sertakan dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita takut dengan satu persoalan yang kita hadapi, tetapi di sanalah kita akan meletakkan setiap beban kita kepada Tuhan. Yang ketiga adalah mengapa kita bisa kuat, Bapak Ibu, dengan setiap kesukaran, kesulitan yang ada. Tuhan yang menanggung segala perkara. Saya katakan, Tuhan yang menanggung segala masalah, Bapak Ibu. Bukan Bapak Ibu yang menanggung masalah yang kita hadapi saat ini. Justru Tuhan yang menanggung setiap perkara, masalah, sesuatu yang sedang kita hadapi. Bahkan Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat Filipi, pasal yang keempat ayat 12 sampai yang ke-13, di sana dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, dalam segala masalah, tidak ada sesuatu merupakan rahasia bagimu, baik dalam kenyang maupun dalam kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara, satu pernyataan yang menarik sekali yang perlu kita renungkan. Ya, kita tahu apa itu kekayaan, kita tahu apa itu kemiskinan.
kita tahu apa itu kesehatan, kita tahu apa itu sakit. Tetapi semuanya dalam krisis pada masa pandemi, ada krisis ekonomi, ada krisis kesehatan. Ingat, masalah kita itu telah selesai dan ditanggung oleh Tuhan. Jadi tidak ada suatu masalah yang tidak ditanggung oleh Tuhan, Bapak Ibu. Jadi apa yang harus kita kerjakan? Yang harus kita kerjakan adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena masalah, beban, persoalan, tantangan apapun itu sudah ditanggung oleh Tuhan. Dan kita sudah selesai untuk menghadapi setiap masalah. Bukankah beban Tuhan sudah ada yang mengangkat? Bukankah menjadi ringan, Bapak Ibu? Kita sudah tidak ada berat-berat gini lagi. Karena sudah ditanggung, ada yang menanggung, ada yang mengangkat, dan kita pun bisa kuat karena dalam kekuatan Allah. Kita tahu tahun 2020 penuh dengan keadaan yang kita hadapi bersama-sama. Kita bisa merasakan satu kelimpahan, kita merasakan kekurangan, kita bisa makan, bahkan kita juga bisa merasakan ada kekurangan makanan. Kita juga bisa merasakan apa itu tentang kelimpahan, apa itu ketidakcukupan dalam kehidupan kita. Tetapi hal yang menarik Rasul Paulus ingatkan bahwa bisa dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang telah memberi kekuatan kepadaku. Yang memberi kekuatan siapa? Tuhan. Jadi kita bisa kuat itu karena dalam kekuatan Allah, bukan karena kekuatan kita. Sampai detik ini, sampai kita masuk tahun 2021, kita bisa menginjak pada hari yang ke-10. Kita bisa kuat dan bisa berdiri, bisa berjalan, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan Allah yang menyertai. Jadi bersyukurlah dengan masalah yang kita hadapi, yang menanggung itu bukan kita. Selesai. Saya tuh enak, kok besok butuh apa, menimbulkan masalah sama Tuhan. Selesai masalah itu. Karena yang menanggung masalah itu bukan saya. Yang menanggung masalah itu, yang menyelesaikan masalah itu adalah Tuhan. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu, setiap saat, dan teruslah setia kepada Tuhan, teruslah beribadah kepada Tuhan. Seperti Tuhan terus setia sampai dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita akan siapkan untuk masuk dalam perjalanan kudus. Kita akan berdoa dulu. Bapak di surga, terima kasih buat waktu dan kesempatan kami. Kami bisa kuat, kami bisa bertahan, kami bisa mampu, semuanya karena kekuatan Allah saja. Terima kasih ya Bapak buat tuntunan, penyertaan, bimbingan, dan perlindungan yang Tuhan sertakan dalam kehidupan kami. Aku sungguh Allah yang sangat sempurna. Kalau kami bisa melalui pada masa-masa sulit, masa-masa yang sukar, masa penuh dengan tangis, masa yang penuh dengan kesedihan, tetapi kami bisa melewati karena dengan kekuatan dan campur tangan Ilahi. Dan saat ini pun kami mengingat ya Bapak, untuk pengorbanan di atas kayu salib, bahwa dosa telah selesai dari kami. Engkau telah menanggung setiap beban kami ya Bapak, satu beban dosa-dosa kami. Kalau dosa saja telah selesai, apalagi sedang pergumulan kehidupan kami, telah selesai ya Bapak. Telah Engkau bayar lunas di atas kayu salib. Kami bersyukur buat pengorbananmu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Bapak saudara saya bilang untuk pakai berdiri dan masih tetap pakai masker. Karena salibmu hidup, mari kita angkat roti dan anggur. Karena salibmu
kami mengingat kembali pengorbananmu di atas kayu salib ya Tuhan. Bagaimana beban yang paling besar yang dihadapi manusia adalah beban dosa. Tetapi Engkau telah membayar lunas dan menyelesaikannya di atas kayu salib. Kami bersyukur ya Bapa. Sebelum kami makan dan minum roti dan anggur ini, kuduskan kami, layakkan kami ya Bapa. Sehingga ketika kami makan dan minum perjamuan ini, kami pun dilayakkan di hadapan Tuhan. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan di Tuhan, Bapa mohon ampun ya Bapa. Engkau adalah Allah yang mengasihi, Allah yang mengampuni bagi kami semuanya. Jika ada persoalan-persoalan yang sedang kami hadapi di masa-masa pandemi ini, kami juga percaya Engkau telah menanggung setiap perkara kami. Engkau telah selesaikan setiap persoalan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita lepas masker kita dan bukalah untuk swastika dan ambil roti. Dan katakan dalam nama Yesus yang kita bersama-sama. Kita akan buka cawan kita. Dan kita angkat dan katakan dalam nama Yesus kami bersama-sama. Dipersilakan memakai masker kembali dan dipersilakan duduk kembali. Kita akan berdoa sekali lagi. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Engkau sungguh sangat amat baik ya Bapa. Jika kami bisa melalui tahun 2020 penuh dengan suka duka, ada persoalan-persoalan yang kami menyadari Bapa, secara manusia kami sangat terbatas. Tapi karena kekuatan ilahi kami bisa dimampukan dan kami bisa masuk ke tahun yang baru, tahun 2021. Dan kami bisa memasuki sampai hari yang ke-10 ini semuanya karena anugerah Tuhan. Untuk itu kami terus butuh Engkau Tuhan, supaya kami kuat untuk menghadapi setiap kenyataan kehidupan ini. Ketika firman-Mu hidup, ada kekuatan ilahi yang akan Tuhan sertakan dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa buat perjamuan kudus pada pagi ini. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Ada persekutuan yang intim ya Bapa. Ajari kami supaya kami melakukan kehendak Engkau ya Bapa. Bukan kehendak kami, tetapi melainkan kami pun melakukan setiap perintah-Mu. Berkati seluruh umat-Mu jemaat-Mu ya Bapa. Biarlah di tahun 2021 ini kami penuh dengan tahun yang optimis, berjalan bersama-sama dengan kekuatan ilahi. Berkati kami Bapa. Terima kasih buat perjamuan ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita akan berdoa saudara sekalian. Yang pertama, kita doakan bangsa dan negara kita, terutama tentang vaksin yang sudah datang, yang pelaksanaannya ke pertengahan bulan. Mari kita berdoa bahwa di surga kami menyerahkan bangsa dan negara kami yang dalam pergumulan, terutama mengenai vaksin ya Tuhan, yang akan diedarkan bagi masyarakat. Tolong ya Tuhan, agar vaksin ini boleh menjadikan imun rakyat Indonesia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu, agar Engkau menolong semua yang mengaturnya di dalam nama Tuhan Yesus.
Yang kedua, saudara sekalian, kita akan berdoa, yaitu personil-personil di dalam masyarakat ini, dalam pemerintahan terutama, agar Tuhan menolong, diberi kekuatan, diberikan kebijaksanaan ya kepada setiap aparat yang terutama menangani pemerintahan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan dalam tangan-Mu pemerintahan kami, terutama yang menangani akan jalannya pemerintahan ini. Baik apapun, baik menangani kesehatan, menangani perekonomian, tolong Tuhan berikan hikmat akal budi sehingga semua dapat dituntaskan oleh karena pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, untuk berkati semua aparat-aparat yang menjadi garda terdepan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan permohonan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kemudian yang berikutnya, mari kita doakan jemaat di tempat ini agar Tuhan menolong siapapun juga, apapun juga pekerjaannya, agar Tuhan menolong. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan dalam tangan-Mu jemaat-Mu yang di utara, di selatan, di timur, di barat dari gereja ini. Tolong ya Tuhan. Oh, tolong Yesus, berkatilah mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pergumulan mereka. Biarlah Tuhan menolong sebagaimana firman-Mu, Engkau menguatkan, meneguhkan, dan kenyataannya Engkau telah menolong. Dengan bukti telah berlalu tahun ini, dan tahun depan kami akan melewatinya, bahkan sudah melewatinya. Biarlah Engkau juga menolong. Terpujilah nama-Mu. Bagaimanapun juga, siapapun juga, anak-anak sekolah minggu, remaja, kaum muda, para lansia, demikian juga yang sudah berkeluarga, berkati keseluruhannya. Terpujilah nama di dalam nama Yesus. Mari kita berdiri juga sekali. Kita akan berdiri di dalam doa. Kita akan nyanyikan dulu satu pujian. Hamba saudara-saudara sekalian, pulanglah dengan berkat-berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya persekutuan Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali untuk menjemput kita sekalian dibawa kepada kemuliaan kekal bersama-sama dengan Dia di surga yang mulia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus.
percaya mengatakan,